Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa bil abdi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah Tauhid Rabbani di mana saja berada, para muhibbin dan pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Sebagai seorang insan Rabbani yang telah mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna, zahir dan batin, tentu antara dirinya dengan Tuhannya tidak ada lagi jarak yang bisa membatasi antara dirinya dengan Rabb-nya. Karena yang menjadi rahasia insan Rabbani itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Kalaulah Allah itu yang menjadi rahasia diri setiap insan Rabbani itu makna yang sebenar-benarnya bahwa sesungguhnya Allah itu sudah benar-benar nyata. Allah itu sudah benar-benar zahir. Allah itu sudah benar-benar terang dan jelas akan wujud, bentuk dan rupanya yang disebut namanya dengan insan. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah di dalam sebuah hadis qudsi yang dihantarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, bagi yang ingin bermakrifat dan berliqah dengan Allah. Apa kata beliau? Wa khalaqa Adam ka suratihi wa khalaqal insan ala surati rahman. Bahwa diciptakan Adam itu sebenarnya Adam itu adalah gambaran untuk memandang akan rupa diri Allah itu sendiri. Disitulah rahasianya. Kalaulah Adam itu adalah tempat memandang akan rupa Allah itu sendiri, disitulah rahasianya bahwa Adam itu maknanya adalah tiada. Kalaulah Adam itu maknanya tiada, maka yang sebenar ada itu adalah Allah. Kalau Allah yang sebenar ada, Bapak Ibu, maka siapa Adam itu sebenarnya? Adam itulah wujud nyatanya diri Allah itu. Dialah yang dikatakan Adam, dan Adam itulah sebenarnya memandang rupanya akan diri Allah itu. Atau disebut juga Adam itu sebagai rahasia Allah yang dikenal namanya dengan insan. Makanya Allah katakan, wa khalaqal insan ala surati rahman. Dan dijadikan insan itu juga tempat memandang gambaran rupa Ar-Rahman. Kenapa insan itu adalah tempat memandang rupa Ar-Rahman? Diri Allah. Karena Allah sudah jelas menerangkan kepada kita ini, wajah alulahu min ibadihi juz'an. Bahwa sesungguhnya Adam atau insan itu sebenarnya adalah bahagian daripada diri Allah itu sendiri. Kalaulah insan itu dikatakan bahagian daripada diri Allah,
bahagian daripada diri Allah itu sebenarnya ya Allah itu yang sesungguhnya. Namun kenapa manusia tidak mampu memandang dan memahami bahwa dirinya itu sebenarnya adalah bahagian daripada diri Allah? Karena manusia ini selalu pandangannya itu tertuju kepada hal-hal yang zahir saja. Ketika dia memandang hal-hal yang zahir, memandang segala macam bentuk dan rupa, lupa dia hakikat dan rahasia insan itu yang sesungguhnya. Maka inilah yang dikatakan orang-orang yang hatinya itu amatlah sangat lalai. Mereka hanya mampu memandang yang zahir saja dari kehidupan dunianya. Dia hanya mampu memandang dan menilik akan kezahiran dirinya. Akan tetapi mereka sendiri tidak mampu memandang yang tersirat di balik alam, dan juga mereka tidak mampu memandang yang tersirat di balik diri yang zahir itu yang sesungguhnya. Inilah sebenarnya yang Allah jelaskan kepada kita. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mampu memandang yang zahir-zahir saja dari kehidupan dunianya. Akan tetapi mereka tidak mampu memandang sisi batin, tidak mampu memandang rahasia di balik yang zahir itu. Maka ketika itulah sebenarnya pada saat mereka tidak mampu memandang yang batin, tidak mampu memandang akhirat pada yang dia pandang, maka itu yang dikatakan Allah adalah hati yang amat lalai. Lalainya itu Bapak Ibu adalah lalai tidak mampu memandang dan menilik serta menyentar dan menyilau akan wujud kezahiran nyatanya Allah itu pada dirinya. Padahal dirinya itulah sebenar-benarnya wujud kesempurnaan memandang diri Allah itu. Kalaulah Allah itu adalah tempat memandang akan segala yang wujud, sementara Allah itu sudah nyata pada insan ini. Makanya ketika insan itu sudah mampu memahami akan rahasia wujud dirinya yang sebenar-benarnya, ketika itulah sebenarnya dia paham, dia sadar dan mengerti bahwa dirinya inilah sebenarnya diri yang dia cari di dalam hidup ini. Nah, inilah yang dikatakan namanya orang yang cerdas itu. Inilah yang disebut namanya orang yang telah putus. Inilah disebut namanya orang yang telah kasab. Orang yang cerdas, orang yang putus, orang yang kasab itu tidak ada lagi namanya tirai dan penghalang bagi dirinya itu untuk memandang akan wujud nyatanya Allah itu yang sebenar-benarnya. Nah, inilah tujuan hakikat kehidupan yang kita lalui dan kita jalani di alam dunia ini. Bagaimana kita benar-benar mampu mengenali akan seamal dan sejati diri kita ini. Tentunya kita sudah bisa mengkhatamkan, sudah bisa kita menemui akan seamal dan sejati diri kita ini sebelum roh itu melepaskan akan cangkangnya itu. Sebelum roh itu melepaskan akan tubuh jasmani ini. Jadi sebelum roh itu melepaskan akan cangkangnya atau tubuh jasmani ini, kita ini mestinya telah khatam untuk memandang, untuk bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah itu. Jadi kalau kita tidak mengenali akan seakmal dan sejati diri, tidak lain adalah Allah, maka tentulah kita ini termasuk orang-orang yang lalai yang Allah katakan. Bahkan Allah katakan orang yang lalai itu adalah orang yang buta, dan orang yang buta itu adalah orang yang tersesat itu. Padahal Allah mengatakan wa anna ila rabbikal muntaha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa Allah itulah sebenarnya
tempat berpulang dan kembalinya kamu. Jadi akhir daripada kesudahan hidup, akhir kesudahan daripada perjalanan diri kita ini di alam dunia ini, itu tiada lain adalah Allah. Kenapa akhir kesudahan perjalanan hidup dan diri kita di alam dunia itu adalah Allah? Karena Allah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalmu itu adalah Allah, tentu pulang dan kembalinya tetap juga jadi Allah. Kenapa? Karena kita ini bahagian daripada dirinya. Kalaulah kita ini dikatakan bahagian daripada dirinya, maka bahagian itulah yang disebut namanya wujudullah. Bahagian itu yang disebut namanya ainullah. Bahagian yang dikatakan wujudullah dan ainullah itu yang disebut namanya Muhammad. Muhammad itulah yang katakan kezahiran nyatanya memandang akan Allah itu yang sesungguhnya. Jadi kalau kita sudah menemui akan seamal dan sejati diri kita, maka ini namanya kita telah mati sebelum habisnya usia umur itu. Ini yang dijelaskan oleh baginda Rasul kepada umat ini tentang rahasia daripada Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata beliau? Mutu qabla anta mutu. Wa man arada mayit yamsi ala wajil ardi falyanzur ila Abi Bakar. Matikalah dirimu sebelum dirimu mati. Matikan dirimu sebelum ajalmu sampai. Dan barang siapa yang berkehendak, berkeinginan melihat mayat berjalan di muka bumi ini, maka pandang dan lihatlah kepada Abu Bakar. Abu Bakar itulah orang yang pandai mati, dan Abu Bakar itu pula adalah orang yang pandai hidup. Maka beliaulah sebenarnya kita mesti memandang, kita mesti mengambil iktibar dan hikmah sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada umat ini untuk memandang rahasia daripada Abu Bakar itu. Makanya beliau sebelum datangnya Israel, sebelum datangnya malakul maut itu sebenar-benarnya diri beliau itu benar-benar telah diserahkan kepada Allah sempurna zahir dan batin. Sehingga tidak ada lagi fiilnya, tidak ada lagi asmanya, tidak ada lagi sifatnya, dan tidak ada pula lagi zat dirinya itu yang berbuat, yang bergerak, yang berjalan, dan diam dalam kehidupan ini. Karena itu tiada lain adalah wujudullah. Itu tiada lain adalah ainullah. Kalaulah dia itu adalah tiada lain wujudullah dan ainullah, maka disitulah sebenarnya Allah beri dia gelar, ya, bagi yang telah mengenal akan rahasia dirinya disebut Khalifatullah. Khalifatullah itu adalah pengganti pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Nah, kenapa pengganti pekerjaan Tuhan di muka bumi? Karena Khalifatullah itu adalah kesempurnaan memandang akan nyatanya wujud Allah itu kepada masing-masing diri kita ini, yang disebut namanya Adam, yang disebut namanya Muhammad, yang disebut namanya insan. Padahal insan, Adam dan Muhammad itu tiada lain adalah diri Allah itu yang sesungguhnya. Maka yang menjadi khalifah itu tiada lain Allah itu sendiri. Disebut namanya Khalifatullah. Khalifah itulah yang Allah yang sesungguhnya. Nah, kenapa yang khalifah itu yang Allah?
Karena dia cuma yang wujud, dia cuma yang tunggal. Kalau dia cuma yang wujud dan dia yang tunggal, maka tidak ada gelar khalifah itu yang dititipkan, yang disematkan kepada sesuatu yang tidak pernah ada. Yang ada itu hanya dirinya. Kalau yang ada itu adalah dirinya, maka yang khalifah itu tiadalah dirinya sendiri. Maka disebut khalifatullah. Makanya khalifatullah itu adalah kesempurnaan memandang akan wujud nyatanya Allah. Begitu kita ingin menghantarkan pemahaman ini, ya, mesti sampai kepada pemahaman yang sudah sidratul muntaha namanya. Pemahaman yang telah putus, pemahaman yang sudah sampai, pemahaman yang benar-benar telah habis. Bukti habisnya, bukti putusnya, bukti sampainya. Betul-betul tidak ada lagi kata dan suara yang bisa kita utarakan, yang bisa kita sebutkan. Udah hilang akal kita ini untuk menganalisanya, karena memang dialah segala yang wujud, dialah segala yang zahir, dan dia pula segala yang batin. Makanya orang-orang yang dikatakan ahlullah, tidak ada lagi bahasanya ingin merasa-rasakan kehadiran Allah. Ya. Kalau masih merasa-rasakan kehadiran Allah itu pada alam dan pada dirinya ini, masih terpandang juga ada diri yang lain selain daripada dirinya. Jadi tidak ada lagi bahasa merasa, ya, karena memang dia yang wujud dan yang nyata. Ya. Jadi tinggal kita itu sami'na wa ta'na. Ya. Tinggal kita ini hidup ini menjalani akan takdir masing-masing. Inilah yang mesti kita pahami, iman yang isbatul yakin itu. Jadi iman yang isbatul yakin adalah iman yang benar-benar yang sudah terpatri, iman yang sudah tertanam, iman yang sudah kuat di dalam rahasia hakikat dirinya. Ya. Jadi kalau iman kita ini telah tertanam dan telah kuat di dalam rahasia hakikat diri kita ini, insya Allah kita tidak akan pernah bimbang, tidak pernah kita itu terombang-ambing dalam menjalankan suatu cita dan sandiwara Allah di muka bumi. Kita akan kembalikan semuanya kepada Allah. Tapi apakah kita mampu memulangkan dan mengalihkan semua urusan ini kepada Allah kalau kita tidak mengenal akan Allah itu? Mungkin kata-katanya dia memulangkan, kata-katanya dia mengembalikan, tapi batinnya ini masih buta. Batinnya ini masih bimbang dan ragu. Kemana mesti dipulangkan dan kemana mesti dikembalikan. Kalau dia tidak mengenal akan hakikat tempat dia memulangkan dan mengembalikan semua urusan hidup dan dirinya itu. Makanya wajib kita ini mengkhatamkan ilmu ketuhanan ini sebelum datangnya kematian itu yang sebenar-benarnya. Kalau kita benar-benar selamat dunianya, selamat akhiratnya. Sebab kalau kita pandang Bapak Ibu tentang umur dan usia kita ini dalam mengkaji, memahami dan mendalami tentang rahasia Tuhan, ya, mungkin tak cukup umur kita, ya, untuk memahami dan mengenali diri Tuhan itu. Karena umur kita ini amatlah sangat pendek sebenarnya kalau dihitung dengan hitungan Allahnya. Ya. Makanya Rasul telah memberikan suatu gambaran tentang usia dan umur umatnya ini. A'mar ummati baina sitin ila sab'in wa aqaluhum man yajuzu zalik. Umur umatku itu, kata Rasul, rata-rata 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada umurnya yang melebihi 70 tahun, 80 tahun, itu cuma sedikit bisa dihitung.
Maka umur 80 tahun pun belum cukup juga untuk mengenal akan diri Tuhan. Nah, kalaulah kita bisa mengenal akan rahasia diri Tuhan, itu bukan karena faktor umur kita itu panjang. Akan tetapi, itu semata-mata maunya Allah. Itu yang dikatakan karunia Allah. Itu yang disebut namanya anugerah Allah. Ya, itu yang dijelaskan sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya Allah itu. Makanya dijelaskan oleh Nabi, Araqtu Rabbi bi Rabbi. Aku ini kenal Allah, ya karena Allah. Kalau Allah tidak ingin memperkenalkan rahasia dirinya kepada aku, kata Rasul, maka sepanjang hidupku aku juga tidak akan pernah mengenal akan Tuhan itu. Namun kenapa aku bisa kenal Allah? Kenapa aku bisa yakin bahwa Allah itu adalah Rabbku? Karena Allah lah yang menanamkan nur rahasia dirinya ke dalam rahasia hakikat diriku. Jadi kalau Allah sudah menanamkan nur rahasia dirinya ke dalam hakikat rahasia diri kita ini, maka disitulah munculnya suatu keyakinan yang sudah tertanam, terpatri, yang disebut namanya keyakinan yang isbatul yakin, atau disebut namanya iman kamil. Jadi kita tidak butuh namanya dalil-dalil yang lain, karena bagi dirinya dalil itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Allah itulah dalil bagi dirinya. Allah itu adalah bukti bagi dirinya. Kalaulah Allah itu sebagai dalil dan bukti bagi dirinya, maka dia tidak akan pernah mencari dalil yang lain lagi selain daripada dirinya. Nah, dirinya yang Ustaz maksud itu, dia tidak mencari dalil yang lain lagi karena Allah itulah sebenarnya dalil yang sesungguhnya. Dalil yang hakiki itu. Nah, inilah yang disebut namanya orang yang dibimbing, orang yang dituntun, orang yang Allah berikan namanya ilmu hikmah, orang yang diberikan oleh Allah namanya ilmu laduni. Maka orang yang mendapatkan ilmu hikmah, orang yang mendapatkan ilmu laduni, itu sebenarnya rohaninya itu benar-benar ditarik Tuhan. Nah, ditajrid oleh Allah, disentak batinnya oleh Allah itu. Jadi kalaulah rohani kita ditarik dan disentak oleh Allah, itu makna yang sebenarnya Allah langsung yang membimbing dan menuntun dirinya, karena Allah ingin dikenal. Jadi kalau Allah ingin dikenal bagi hambanya yang dia pilih, maka tidak butuh bagi hamba itu bertahun-tahun untuk mengenal akan diri Allah itu. Nah, ini yang selalu Ustadz kiaskan kepada kita dalam suatu kalam. Kalau Nabi menghantarkan rahasia diri Allah kepada umatnya masanya 13 tahun. Namun bagi dirinya, bagi bapak ibu yang dipilih oleh Allah, bisa jadi cuma 3 tahun. Nah, kalau orang lain mendapatkan pemahaman tentang rahasia Allah kepada dirinya 3 tahun, boleh jadi bagi diri bapak ibu cukup 3 bulan saja. Kalau orang lain mendapatkan pemahaman tentang rahasia diri Allah itu 3 bulan, bagi bapak ibu cukup 3 minggu saja. Nah, bagi orang lain mendapatkan pemahaman tentang rahasia diri Allah itu 3 minggu, nah, bagi dirinya hanya 3 hari saja. Kalau orang lain mendapatkan pemahaman tentang rahasia diri Allah 3 hari, bagi dirinya cukup 1 jam saja. Begitulah sebenarnya proses tajrid itu. Itu mau-maunya Allah Bapak Ibu. Maka dalam pemahaman
Dan pengenalan tentang rahasia Allah itu ada yang disebut namanya ilmu ikhtiari. Ada pula disebut namanya ilmu zauq. Ilmu ikhtiari itu butuh usaha, butuh pemahaman dan pendalaman, butuh analisa, butuh waktu yang cukup panjang. Masa yang kita habiskan di dalam pencarian dan pengenalan diri kita ini kepada Tuhan. Tapi kalau ilmu zauq itu Allahnya yang hendak, Allahnya yang pingin, Bapak Ibu. Jadi kalau Allah yang hendak, Allah yang pingin, ya, maka dia tidak butuh suatu proses yang lama yang membuat badannya ini usang dan lapuk dalam pencarian dirinya kepada Tuhan itu. Ini yang Allah katakan, wallahu yahtasu bi rahmati may yasha. Allah itu benar-benar telah menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya, may yasha, kepada orang-orang yang dia kehendaki. Maka orang yang dikehendaki oleh Allah untuk bisa mengenalkan dirinya, itulah orang yang mendapatkan suatu keistimewaan. Dia mendapatkan namanya jalan yang khusus. Jalan yang khusus itulah yang disebut namanya jalan yang tajrid, yang ditarik Tuhan itu untuk sampai kepada dirinya. Jadi untuk sampai kita kepada Allah, Bapak Ibu, maka hendaklah kita betul-betul menjadi orang yang patuh dan orang penurut. Karena Allah sudah bukakan jalannya, Nabi sudah menghantarkan pemahaman kepada kita. Apa kata Allah? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Benar-benarlah kamu bertakwa kepada Allah. Takwa itu setiap perbuatan baik, ya, karena memandang akan nyatanya fil Allah. Itulah ketakwaan yang sebenar-benarnya. Jadi perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan ini, itulah yang disebut namanya kebaikan-kebaikan. Itu yang disebut namanya amal soleh. Karena kita berjalan dan meniti di atas kenyataan dirinya yang sebenar-benarnya itu. Lalu apa kata Nabi? Man amila bima alima warasahullah ilma malam ya'lam. Barang siapa yang mau mengamalkan suatu ilmu, yang mau dia memudawamakan suatu ilmu, yang mau dia mewiridkan suatu ilmu, yang mau dia mengamalkan dan menghidupkan suatu ilmu yang dia dapatkan. Apakah ilmu sabar? Apakah namanya ilmu ikhlas? Apakah namanya ilmu tawakal? Allah pasti, kata Rasul, menurunkan ilmu laduni bagi dirinya tadi. Maka itulah wasilah-wasilah, itu adalah jalan-jalan Tuhan untuk membawa kekasihnya sampai kepada dirinya. Nah, kalau kita sudah memahami akan rahasia ini dibukakan oleh Allah melalui lisan Nabi kepada diri kita, maka disitulah kita mesti istiqomah berjalan lurus di atas jalan hidayah petunjuknya. Ini yang ingin Allah kehendaki kepada diri kita ini. Wa law istaqamu ala tariqati la asqainahum man ghadaqa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jikalaulah hambaku di mana dia telah yakin dan beriman kepada aku, dia tidak bimbang dan tidak ragu, dia beriman kepada aku, lalu dia imtisalul amri wa yajatanibun nawahi, dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larang-larangan Allah, maka aku berikan kepada dirinya, kata Allah, hidayah. Aku berikan kepada dirinya petunjuk. Aku berikan kepada dirinya namanya ilmu hikmah yang tidak akan pernah habis-habisnya. Dan aku bentangkan jalan itu seluas-luasnya dan selebar-lebarnya kepada dirinya. Jadi kalau Allah sudah bentangkan jalan kepada kita ini selebar-lebarnya,
Maka apa yang Allah katakan? Tamsu nabi, berjalanlah kamu di atas jalan yang aku bentangkan itu, kata Allah. Kalau Allah yang menyuruh kita berjalan di atas jalan yang Allah bentangkan kepada kita, itu artinya Allah sedang menunggu penantian kita datang kepada dirinya itu. Disitulah bahagia, disitulah senang dan gembiranya Allah itu menunggu penantian kita untuk usul kepada dirinya. Maka siapa yang bermujahadah, bersungguh-sungguh, datang kepadaku dengan berjalan saja, kata Allah, aku itu datang kepadanya dengan berlari. Itulah ungkapan bahasa rohani. Itulah ungkapan bahasa Tuhan yang ditangkap dengan jiwa yang telah bening memandang akan kerinduan kita untuk bisa kita liko bermusahadah dengan Allah itu. Inilah yang dikatakan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kalau dia tidak dipilih oleh Allah, kita tidak dipilih oleh Allah, tentu tidak ada terlintas dan terbetik di dalam hati kita itu untuk bersungguh-sungguh menjumpai akan dirinya. Jangankan bersungguh-sungguh untuk menjumpai akan dirinya, terbetik dan terlintas pun tidak ada di dalam rahasia diri kita itu untuk mengenal lebih dalam dan lebih dekat lagi siapa Tuhan yang sebenar-benarnya dan siapa pula dirinya yang sesungguhnya. Bagaimana akhir kesudahan hidupnya, itu nggak terpikir bagi dirinya. Ini disebabkan apa, Bapak Ibu? Karena rohani dan jiwanya itu telah dipermainkan oleh dunia. Rohaninya itu telah diramaikan oleh nafsu. Kalaulah rohani kita ini telah diramaikan oleh nafsu dan diramaikan oleh dunia, itu maknanya tanpa kita sadari, jiwa kita itu telah terantai, sudah terbelenggu oleh dunia, nafsu dan akal pikirnya sendiri. Cuma mereka tidak menyadarinya. Kalaulah setiap kita ini mampu menyadari akan hal itu, tentu kita bersegera untuk mengenali akan Tuhan itu. Karena memang Allah itulah hakikat daripada segala sesuatu. Allah itulah hakikat sekalian alam dan Allah itulah hakikat sekalian insan. Allah itulah hakikat segala diri itu yang sebenar-benarnya. Ini yang mesti kita telusuri. Mesti kita sampai kepada makom Tuhan itu yang sesungguhnya. Tapi itu bukan ucapan, bukan omongan kosong. Akan tetapi kalam-kalam itu kena ada keinginan kita untuk mengenali lebih dekat lagi siapa Tuhan itu yang sebenar-benarnya itu. Makanya Allah ingatkan kepada diri kita ini, supaya kita ini termasuk orang-orang yang beruntung dalam kehidupan dunianya, beruntung dalam kehidupan akhiratnya. Apa kata Allah? In tattaqullaha yaj'al lakum nura tamsuna bihi. Apabila batinmu telah jinak, batinmu telah patuh, kamu telah ada keinginan untuk mengenal aku, kata Allah. Lalu kamu menjadi orang-orang yang penurut kepada aku. Yakin kamu kepada aku, kata Allah. Yaj'al lakum furqana. Aku akan berikan kepada dirimu itu adalah furqan. Furqan itu yang disebut namanya nur. An-nur itu yang dikatakan namanya hidayah, dikatakan petunjuk. Hakikat hidayah dan petunjuk itu adalah ilmu, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana sebenar-benarnya yang kita cari dalam hidup ini, mana pula yang sebenar-benarnya yang fata morgana dalam kehidupan ini.
Jadi kehidupan kita ini adalah kehidupan yang pasti yang kita cari. Jadi kalaulah kehidupan kita yang kita cari ini adalah kehidupan yang pasti, yang abadi, yang kekal, maka kenalilah Tuhan itu. Karena Tuhan itu cuma yang abadi. Tuhan itulah kehidupan yang kekal, yang tidak pernah bisa lapuk dimakan masa dan waktu. Karena waktu dan masa itu Dia yang ciptakan. Waktu dan masa itu adalah suatu proses untuk mengenal akan dirinya yang sebenar-benarnya itu. Maka inilah harapan para nabi dan para rasul sebenarnya. Harapan para auliaillah sebagai corong, sebagai penyambung lisan para nabi dan rasul kepada diri kita ini, supaya kita ini benar-benar menjadi keluarga robani itu. Makanya orang yang keluarga robani itu telah digambarkan oleh Allah. Kunu robbanina bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Hendaklah kamu benar-benar menjadi keluarga robani karena kamu senantiasa mempelajari Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran, memahami isi Al-Quran, dan mau kamu mengamalkan dan membuktikan Al-Quran itu yang sebenar-benarnya. Maka pahamilah makna Al-Quran secara makna yang hakiki. La sautan wala harpun, yang tidak ada kata dan suara, dia tidak ada huruf, dia tidak ada titik, dia tidak ada baris. Namun dia bisa dibaca. Dia bisa diterangkan, dia bisa ditelaah, dia bisa dipahami. Al-Quran yang khadim itu, itulah sudah nyata pada diri Bapak Ibu ini yang sebenar-benarnya. Ini yang disebut namanya kitab nafsiyah. Kitab diri. Tanpa kita mengenal namanya kitab nafsiyah, maka kita tidak akan pernah menemui akan Tuhan itu. Maka wajib bagi diri kita itu untuk mengenali kitab nafsiyah, sehingga kita bisa membaca kitab nafsiyah itu pada diri kita. Karena di dalam kitab nafsiyah itulah jalan untuk kita bisa mengenal dan memahami akan rahasia dirinya. Ini yang dikatakan oleh Rasul kepada kita. Arafun nas man arafu li nafsi. Manusia yang makrifat, manusia yang arif, manusia yang bijak, manusia yang cerdas adalah manusia yang mampu memahami dan mengenali akan dirinya sendiri. Kalau kita sudah mampu mengenali akan diri kita sendiri, rupanya Allah itu tidak jauh rupanya. Rupanya Allah itu tidak berjarak rupanya. Bagaimana mungkin orang mengatakan Allah itu berjarak, Allah itu jauh? Sedangkan Allah itu adalah segala yang wujud dan segala yang nyata. Allah itu sudah nyata pada dirinya. Kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, dan jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh, dan sir. Itulah wujud kezohiran nyatanya akan Allah itu yang sebenar-benarnya. Nyatanya itu sudah bisa dipegang. Nyatanya itu sudah bersalaman. Nyatanya itu benar-benar sudah bisa kita gapai dan kita raih, itu yang sebenarnya. Maka pahamilah diri kita ini. Siapa diri kita ini yang sebenar-benarnya. Supaya kita mampu memahami akan rahasia wujud dirinya yang sesungguhnya. Karena dia cuma yang awal, dialah cuma yang akhir, dialah cuma yang zahir dan yang batin. Kalaulah dia itu adalah awal, akhir, zahir, dan batin, hanya dia semata-mata, maka untuk memandang yang awal itu, untuk melihat yang awal itu, pandanglah kepada yang akhir. Yang akhir itulah sebenarnya wujud yang awal itu yang sesungguhnya. Dan untuk memandang yang batin,
Maka pandang, lihatlah kepada yang zahir. Yang zahir itulah sebenarnya wujud yang batin itu. Kalau kita sudah bisa memandang yang awal dan memandang yang batin, karena yang awal itu adalah yang akhir dan yang batin itu adalah yang zahir, maka patrikalah ke dalam kolbu kita ini. Patrikan ke dalam hati kita ini. Kalau kita patrikan hati dan kolbu kita, rupanya yang batin itulah sebenar-benarnya yang awal, dan yang zahir itulah sebenar-benarnya yang akhir itu. Jadi yang zahir itu ya sebenar-benarnya yang akhir itu. Nah, sekarang siapa yang batin yang dikatakan yang sebenarnya awal? Siapa pula yang zahir yang dikatakan sebenarnya yang akhir itu? Yang batin itu sebagai awal, wujud yang awal, itulah yang disebut namanya dengan zat. Sedangkan yang zahir itu sebagai yang akhir, itu disebut namanya sifat. Jadi jikalaulah yang batin itu sebagai wujud yang awal dan yang zahir itu sebagai wujud yang akhir, lalu siapa sebutannya? Nah, sebutan daripada nama daripada yang batin itu adalah zat. Nah, sebutan daripada yang zahir itu yang dikatakan akhir itu adalah sifat. Lalu siapa zat dan siapa sifat? Sifat itu kelakuannya. Sedangkan zat itu adalah dirinya. Kalaulah zat itu adalah dirinya, siapa nama dirinya? Kalaulah sifat itu adalah kelakuannya, siapa pula nama kelakuannya? Jadi zat itulah yang bernama Allah. Sedangkan sifat itu yang bernama Muhammad. Kalaulah zat itu yang bernama Allah, sifat itu yang bernama Muhammad, apakah berpisah Allah dengan Muhammad? Apakah bercerai Muhammad dengan Allah? Tidak pernah berpisah cerai. Karena Muhammad itu ada di dalam rahasia Allah. Muhammad itu ada di dalam rahasia Allah. Itulah yang dikatakan Muhammad itu ada di dalam tiada. Ada di dalam kekosongan. Kenapa Muhammad itu ada di dalam tiada, ada dalam kekosongan? Karena Muhammad itu adalah sifat dirinya. Muhammad itu adalah kelakuan dirinya. Muhammad itu adalah bentuk memandang dan melihat akan daripada dirinya yang sebenar-benarnya. Kalaulah Muhammad itu adalah sifat dirinya, Muhammad itu adalah kelakuan dirinya, maka yang sebenar-benar wujud, yang sebenar-benar ada bukan Muhammad. Yang sebenar-benar wujud dan sebenar-benar ada bukanlah sifat. Yang sebenar-benar wujud itu adalah Allah. Yang sebenar-benar wujud itu adalah zat. Maka orang yang telah sampai pengenalan dirinya kepada satu titik, itu adalah Allah. Maka cukup bagi dirinya menyebut Allah saja lagi, Bapak Ibu. Jangan disebut juga Muhammad lagi. Karena Muhammad itu adalah rahasia dirinya. Muhammad itu adalah sifatnya. Muhammad itu adalah kelakuannya. Maka ketika Allah tadi berkehendak, itu sudah disebut Muhammad sudah. Siapa namanya ketika dia berkehendak?
Itu disebut namanya kolbu namanya. Ketika dia berkeinginan, siapa namanya? Muhammad tadi. Itu yang disebut namanya dengan nafsu. Ketika dia memandang, ketika dia mendengar, siapa namanya itu? Itu yang disebut namanya sama dan basar. Begitu memahaminya itu. Jadi, pandanglah satu saja lagi Bapak Ibu. Jangan memandang Muhammadnya, jangan memandang sifatnya. Karena Muhammad dan sifat itu tiada lain adalah kelakuan dirinya sendiri itu. Nah, kelakuan siapa? Ya kelakuan Allah. Perbuatan siapa? Ya perbuatan Allah. Cukup saja penyebutannya Allah saja lagi Bapak Ibu. Ya, kalau udah Allah udah melihat tuh namanya. Kalau udah Allah tuh udah mendengar tuh. Kalau Allah udah berkata tuh udah. Kalau Allah udah mengetahui itu. Kalau udah disebut Allah itu sudah berkuasa, berkehendak dan hidup dah tuh dah. Kalau udah Allah, itulah disebut Muhammad tuh dah. Kalau udah Allah, artinya disebut Adam tuh dah. Kalau Allah udah disebut insan. Makanya Allah itu dikatakan nama Ismul Al-A'zam itu. Nama yang paling agung, nama yang paling sempurna. Hal ta'lamu lahu samiyan. Adakah nama yang lebih agung? Adakah nama yang lebih sempurna selain daripada nama Allah? Tidak ada yang lain lagi. Hanya dia cuma. Maka Allah itu nama yang agung dan sempurna. Rahasiakanlah nama yang agung, rahasiakanlah nama yang sempurna itu di dalam rahasia insan tadi. Bungkus dia dengan sebutan insannya. Cuma kita kadang-kala karena Allah itu telah dibungkus dengan insannya, maka insan pun tak sadar siapa dirinya itu yang sebenar-benarnya. Nggak pula tahu dia di situ. Karena lama dibungkus. Ya, lama ditutup sehingga tak tahu dia hakikat rahasia dirinya yang sebenar-benarnya yang nyata pada insan itu. Inilah termasuk orang yang lalai tadi. Itulah yang dikatakan namanya orang yang buta. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk orang-orang yang ahlullah, orang-orang yang kasab, orang-orang yang arif billah, orang-orang yang senantiasa tidak lagi memandang wujud yang lain selain daripada dirinya. Untuk apa memandang wujud yang lain selain daripada dirinya? Karena wujud yang lain nggak pernah ada. Jadi jangan dianggap ada pula barang yang nggak pernah ada. Yang ada itu hanyalah Allah. Yang ada itu hanyalah zat semata-mata. Jadi kalau kita masih memandang ada wujud yang lain selain pada dirinya, pandangan kita itu disebut pandangan yang buta. Itulah pandangan yang batal itu yang sebenar-benarnya. Jadi pandang yang batal itu tidak mampu dia memandang yang hakiki sebenarnya. Yang hakiki itu hanya Allah. Makanya di situ dikatakan kesempurnaan dan keputusan pandang itu kepada Allah saja. Jangan kepada yang lain. Kesempurnaan ilmu dan keputusan ilmu ya pada iman. Jadi kalau kita sudah bisa memandang Allahnya ada setiap pandangan ini. Karena yang memandang dengan dipandang adalah dia. Itulah iman yang dikatakan iman yang isbatul yakin itu. Iman yang sudah mengenal. Iman yang sudah berliqa. Iman yang sudah bermusyahadah dan bermuajahah itu. Saking sempurnanya, tidak ada pula lagi kata-kata iman itu. Semakin sempurnanya pemahamannya, karena dia cuma yang wujud, tidak ada pula kata-kata bertuhan lagi di situ. Ya. Tidak ada kata-kata bertuhan. Kenapa tidak ada lagi kata-kata bertuhan? Karena Tuhan itu cuma yang ada, dia aja yang wujud semata-mata. Kalau ada kata-kata bertuhan, berarti ada yang lain selain daripada dirinya. Padahal Tuhan itu cuma yang ahad semata-mata. Ya Allah saja itu. Ini puncak pada makam Sidratul Muntaha itu.
Mungkin ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, dimana malam Ahad ini ya kita ngumpul di Sumatera Barat, nah, Payakumbuh dan Aro ini dalam rangka kita ini mentadaburi, ya, memandang alam pada diri. Rupanya kemanapun kita berjalan, dimanapun kita ini bertempat tinggal, dimanapun kita hijrah, yang terpandang adalah dirinya semata-mata. Ya, karena dirinya itu bikuli syai'in muhit, dirinya itu ahato bin nas. Ini saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semua mampu mengambil hikmah dan iktibar dari setiap apa yang Ustaz sampaikan ini. Karena memang Bapak Ibu, memahami bahasa Tuhan itu tidak segampang dan semudah apa yang kita pikirkan. Karena memahami bahasa Tuhan itu betul-betul dengan Tuhan. Ya, tanpa dengan Tuhan kita tidak akan pernah bisa memahaminya. Mudah-mudahan dengan anugerah dan rahmat Allah yang Allah titipkan kepada diri kita, ya, kita bisa mengenal, kita bisa memahami dirinya secara sempurna zahir dan batin itu. Itu saja mungkin yang bisa Ustaz sampaikan. Lebih dan kurang Ustaz sudahi dan sudah akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.